Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Muhammad Ramadana dari Fakultas Arsitektur dan Desain, Program Studi Desain Komunikasi Visual, NPM 220520100006. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan rekan saya, yaitu Ragita Jaya Pramesti dengan NPM 220520100141. Dalam penelitian ini, kami mengambil masalah mengenai pungutan liar retribusi parkir di area minimarket dengan menggunakan metode design thinking. Adapun materi yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini yaitu mengenai masalah penelitian dan tahap-tahap yang kita gunakan seperti empathize, define, ideate, prototype, dan test. Setelah itu kita masuk ke kesimpulan. Masalah penelitian, retribusi parkir merupakan kriteria pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Walaupun sudah ada peraturan tertulis mengenai retribusi parkir, masyarakat masih saja menghadapi masalah mengenai retribusi parkir. Masalah yang dimaksud adalah adanya pemungutan retribusi parkir secara liar di berbagai minimarket, seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan lainnya. Pemungutan liar ini dilakukan secara terang-terangan di daerah parkir minimarket, yang seharusnya bebas biaya parkir. Beberapa masyarakat merasa tidak nyaman dengan adanya pemungutan liar ini, dikarenakan ada beberapa yang melakukan pemaksaan dalam penarikan uang retribusi parkir ini. Selanjutnya adalah tahap empathize. Tahap empathize itu sendiri adalah suatu tahap yang sangat krusial pada saat kita melakukan penelitian dengan menggunakan metode design thinking. Tahap empathize sendiri adalah tahap di mana kita harus menaruh empati kita kepada narasumber kita dengan tujuan untuk memahami mereka, memahami tujuan mereka, apa yang mereka inginkan kepada masalah yang akan kita teliti. Pada penelitian ini, kami melakukan tahap empathize dengan cara melakukan observasi secara langsung di lokasi kejadian pungutan liar retribusi uang parkir di area minimarket. Selain itu juga, kami juga mewawancarai secara online melalui Zoom meeting dengan beberapa rekan-rekan kami, yaitu dengan tujuan untuk melakukan pendekatan terhadap narasumber, seperti apa yang mereka inginkan dari masalah ini, apa yang mereka rasakan dari masalah ini, apa yang mereka keluhkan dari masalah ini, dan tujuan apa kedepannya yang ingin mereka capai untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah melakukan wawancara dengan narasumber, saya dan rekan saya berdiskusi untuk membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber untuk kedepannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah: 1. Apakah Anda pernah mengalami pungutan uang parkir liar di area bebas parkir minimarket? Yang kedua, apakah Anda keberatan jika ada yang meminta uang parkir di area bebas parkir minimarket? Dan yang ketiga, apakah Anda mengetahui bahwa pungutan uang parkir di minimarket itu termasuk hal yang ilegal? Pertanyaan keempat, pernahkah Anda diminta secara paksa untuk membayar uang parkir di area bebas parkir minimarket? Dan yang terakhir, apakah Anda setuju apabila pungutan uang liar parkir di area minimarket harus segera dihentikan? Selanjutnya adalah tahap define. Tahap define itu sendiri adalah tahap di mana kita mengumpulkan sebuah informasi yang kita dapatkan pada tahap empathize, lalu kita mengumpulkan masalah-masalah yang ada dan menganalisis masalah tersebut, kemudian kita sintesis untuk menentukan masalah inti yang akan kita selesaikan. Pada penelitian ini, tahap define yang kita lakukan adalah dengan menggunakan kuesioner menanyakan kepada narasumber tentang apa yang mereka rasakan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat sebelumnya. Pada kuesioner yang kami berikan, terdapat 80 respon yang diberikan oleh berbagai responden. Dari data kuesioner yang telah kita lakukan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa beberapa responden mengalami keluhan yang sama. Keluhan-keluhan tersebut antara lain adanya pungutan liar, uang retribusi parkir di area minimarket yang membuat mereka tidak nyaman pada saat melakukan pembelanjaan di minimarket. Keluhan kedua, beberapa responden keberatan dengan adanya pungutan liar ini. Dan yang ketiga, responden merasakan adanya pemaksaan dalam pungutan liar ini. Dan yang terakhir, mayoritas responden setuju dan berkeinginan untuk menghentikan pungutan liar ini. Ideat. Fase lanjutan di mana pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut terlibat melalui brainstorming atau pertukaran ide yang kemudian diwujudkan oleh peta pikiran, sketsa, atau prototipe sederhana. Fase ini menyoroti ide-ide yang dapat dibuat atau dikembangkan melalui konsep yang telah digarisbawahi pada proses sebelumnya untuk menciptakan ide atau solusi yang kuat dan mudah diingat. Masalah-masalah yang kita temukan dalam penelitian kami yaitu adanya pungutan liar uang retribusi parkir di area minimarket.
Untuk masalah tersebut, kami memberikan solusi memberikan tanda gratis parkir di halaman area minimarket. Untuk masalah kedua yang kami temukan adalah beberapa responden merasa keberatan akan adanya pungutan uang parkir secara liar ini di minimarket. Oleh karena itu, kami memberikan solusi untuk memberikan tanda no tipping atau memberikan tanda bahwa kita tidak harus membayar pada saat ada juru parkir yang meminta. Setelah itu, ada pun juga masalah di mana responden merasakan pemaksaan pada saat juru parkir ingin meminta uang parkir tersebut. Untuk itu, kita memberikan solusi di mana minimarket seharusnya memberikan voucher gratis parkir di bagian bawah struktur pembelanjaan. Voucher ini bisa kita berikan pada saat juru parkir memaksa atau meminta uang parkir untuk parkir di minimarket. Kemudian, masalah yang terakhir adalah beberapa responden berkeinginan dan setuju agar masalah pungutan liar di area minimarket ini harus segera diselesaikan. Untuk masalah tersebut, kita memberikan solusi agar menghimbau kepada pelanggan agar tidak memberi uang parkir atau tidak memberi retribusi parkir kepada juru parkir. Mengapa? Karena ketika kita masih memberi uang parkir tersebut kepada juru parkir, maka retribusi parkir akan terus diminta oleh juru parkir secara ilegal. Hal ini akan terus menerus dan terus terjadi ketika kita memberikan uang parkir kepada juru parkir. Setelah tahap ideate, selanjutnya adalah tahap prototype. Tahap prototype itu sendiri adalah tahap di mana kita mengembangkan ide-ide yang telah kita dapatkan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Pada penelitian kami, prototipe yang kami menggunakan prototipe berupa poster infografis untuk mengaplikasikan ide-ide yang telah kami dapatkan pada proses sebelumnya. Pada saat melakukan prototyping, kita mendapatkan dua buah output, yaitu berupa banner infografis dan berupa poster infografis. Untuk prototipe pertama, yaitu berupa banner infografis yang bisa dicetak secara besar dan diletakkan atau ditempatkan pada halaman minimarket. Banner tersebut berisikan bebas parkir dan sebuah pesan untuk mengunci kendaraan kita. Selain itu, ada juga tanda parkir gratis dan ada juga tanda no tipping agar kita tidak memberi uang kepada juru parkir. Untuk prototipe kedua, kita menghasilkan output berupa poster infografis. Dalam poster infografis ini memuat beberapa pesan-pesan tersebut mengenai pasal-pasal yang mengikat adanya hukum untuk pungutan biaya parkir dan hukum mengenai pungutan liar yang ada di parkir minimarket. Selain itu, pada poster ini juga menganut pesan mengapa parkir di minimarket itu termasuk hal yang ilegal, dan juga pada poster ini terdapat pesan dan terdapat solusi bagaimana cara kita mengatasi masalah-masalah yang ada mengenai pungutan liar di area minimarket. Setelah melakukan tahap prototyping, tahap selanjutnya adalah tahap tes. Tahap tes itu sendiri adalah tahap di mana kita menguji secara langsung kepada audiens atau kepada narasumber apakah prototipe kita layak untuk digunakan atau dilanjutkan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Pada penelitian kami menggunakan tes berupa mengajukan kuesioner kepada responden. Kuesioner kami terdiri dari 3 tahap. Untuk tahap pertama, kami menanyakan kepada audiens atau kepada responden alternatif mana dari kedua prototipe kami yang bisa kami gunakan untuk menyelesaikan masalah ke depannya. Dalam kuesioner tahap pertama ini, kuesioner tersebut mendapatkan 63 respon dari berbagai responden. Dengan hasil 59 responden setuju menggunakan alternatif kedua dan 4 responden lainnya berpendapat setuju dengan menggunakan alternatif pertama. Dari hasil tes tahap pertama, responden lebih memilih untuk menggunakan alternatif kedua, yaitu berupa poster infografis. Setelah itu, kami melakukan tes tahap kedua dengan tujuan untuk meminta pendapat, kritik, dan saran mengenai poster yang telah kami buat. Dengan ini, kita melakukan kuesioner kepada responden, mengajukan kuesioner kepada responden yang mendapatkan 55 respon dari responden. Dari tahap kedua tersebut dapat kita ambil kesimpulan beberapa responden memberikan kritik dan saran yang dapat mereka berikan. Untuk saran yang pertama, sebaiknya meminimalisir kalimat atau kata-kata yang tidak perlu.
Untuk yang kedua, fontnya terlalu kecil. Dan kritik dasar yang ketiga, terlalu banyak tulisan pada poin undang-undang. Dan yang terakhir, ada juga responden yang mengkritik dan memberikan saran, sebaiknya kurangi kalimat atau kata-kata yang kurang diperlukan seminimal mungkin. Dari hasil tahap tes kedua, kami melakukan revisi pada desain poster kami. Bisa dilihat, poster yang sebelum direvisi berada di bagian kiri dan poster yang setelah direvisi ada pada bagian kanan. Revisi yang telah kami buat pada poster kami, yaitu kami mengurangi kalimat yang ada pada Undang-Undang Dasar dengan tetap menyebutkan pasal-pasal mengenai masalah tersebut dan tetap menyebutkan hukuman-hukuman serta ancaman apabila kita melanggar pasal tersebut. Kemudian kami juga lebih meng-highlight cara mengatasi masalah mengenai pungutan liar area parkir, dan kami juga membesarkan ukuran font atau ukuran tulisan pada kolom mengapa pungutan liar itu ilegal. Pada tahap tes ketiga ini, kami melakukan kuesioner kembali kepada responden dengan tujuan untuk menanyakan apakah masalah-masalah yang ada dalam poster kami sebelumnya sudah teratasi pada poster yang telah kami revisi. Pada kuesioner tersebut, kami mendapatkan 57 respon dari berbagai responden. Dengan pertanyaan yang pertama, kami menanyakan apakah poster yang telah kami revisi menutupi kesalahan yang ada pada poster sebelumnya. Dari 57 responden, 51 responden menjawab bahwa masalah yang ada telah ditutupi oleh poster yang baru. Kemudian, 6 responden lainnya menjawab bahwa masalah sebelumnya kurang ditutupi oleh hasil revisi yang telah kami lakukan. Kesimpulan dari penelitian ini untuk memperoleh solusi untuk masalah tarif parkir di area minimarket. Penelitian ini menggunakan metode desain ini yang dapat membantu penulis untuk mendefinisikan masalah dan solusinya. Solusi yang dapat diberikan kepada khalayak masyarakat adalah memberikan tanda parkir gratis pada halaman minimarket, memberikan tanda no typing agar pelanggan tidak membayar parkir walaupun diminta, menambahkan voucher bebas parkir pada struk pembelanjaan, dan memberikan voucher tersebut ketika dipaksa untuk membayar, atau menghimbau agar pembeli untuk tidak memberikan retribusi parkir, karena jika kita tetap memberikan, maka pungutan liar akan tetap terus terjadi. Sekian presentasi dari kami mengenai penelitian yang telah kami kerjakan. Penelitian kami membahas tentang pungutan liar retribusi parkir di area minimarket. Semoga saran, pendapat, dan solusi yang kita berikan dapat menyelesaikan masalah di waktu kedepannya. Saya, Haji Muhammad Ramadana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.